warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risyatul Ajma dari kelas 11 MIPA 2. Video ini berisi tentang peran tokoh kemerdekaan Indonesia. Tokoh yang akan saya jelaskan yaitu Suhud Sastrokusumo atau biasa dikenal dengan S. Suhud. Suhud Sastrokusumo lahir pada tahun 1920 dan wafat pada tahun 1986 di umurnya yang menginjak ke 66 tahun. S. Suhud merupakan salah seorang pengibar bendera pusaka saat proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Ia juga merupakan anggota Barisan Pelopor dan pendamping Latif Hendra-Ningrat. Selanjutnya, peran saat kemerdekaan. Yang pertama, menjadi utusan Sudiro atau Wakil Kepala Barisan Pelopor pada 14 Agustus tahun 1945. Yang kedua, sebagai penjaga Soekarno sekaligus sebagai asistennya. Sudiro sebagai Wakil Kepala Barisan Pelopor saat 14 Agustus tahun 1945 menugaskan Suhud dan beberapa pelopor untuk menjaga keluarga Soekarno, sekaligus menjadi salah satu asisten Bung Karno. Yang ketiga, menyiapkan tiang bendera. Alasan Suhud diperintahkan untuk menyiapkan tiang bendera karena ketika Sudirjo tiba di kediaman Soekarno, beliau kaget karena penuh dengan tentara Jepang dan bersenjata. Sudirjo menanyakan kepada Dr. Muardi dan Muardi menyatakan jika proklamasi akan dilaksanakan di rumah Soekarno. Karena itulah Sudirjo memerintahkan Suhud untuk menyiapkan tiang bendera. Pada saat itu juga telah terdapat beberapa tokoh yakni Wali Kota Suwirjo, Dr. Muardi, M.R. Wilopo, M.R. Abdul Ghaffar, Pringgo Digdo, Tabrani, dan S.K. Trimurti. Selain itu, menurut catatan Profesor Dr. Dadan Wildan, di depan rumah Soekarno terdapat besi yang tidak digunakan. Tetapi karena suasana yang cukup tegang, karena masih di bawah pengawasan Jepang, membuat pengibaran bendera menjadi di tiang bambu. Dengan cara bambu tersebut diberi tali dan ditanam di beberapa langkah dari teras rumah Soekarno. Yang terakhir adalah hal yang dapat diteladani dari tokoh Suhud Sastrokusumo. Beliau merupakan sosok yang patut untuk diteladani. Ide-ide dan gagasan-gagasannya sangat baik. Contohnya, beliau sangat taat pada pemimpin. Apa yang telah diamanatkan padanya dapat beliau laksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Seperti saat beliau diberi tugas untuk mencari tiang bendera, karena beliau gugup, beliau membuat tiang bendera sendiri dari bambu. Walaupun begitu, usaha dan kerja kerasnya dapat menghasilkan kepuasan. Pelaksanaan upacara bendera tetap bisa dilaksanakan dengan baik. Selain itu, keberaniannya dalam mengibarkan bendera merah putih untuk pertama kalinya, beliau mampu menjalankannya dengan benar dan penuh dengan rasa hikmat. Oke, sekian video ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Soekarno pernah berkata, "Hidup bukanlah tentang aku bisa saja, namun tentang aku mencoba." Jangan pikirkan tentang kegagalan, itu adalah pelajaran. Maka dari itu, kita jangan mempunyai niat saja atau hanya sekedar berangan-angan. Tetapi semua itu harus disertai dengan tindakan. Karena akan terasa percuma jika kita tidak pernah mencobanya. Terlepas dari apapun hasilnya, yang terpenting kita sudah mencoba melakukannya dengan baik.